Pada kesempatan ini saya akan rakit lagi nih sob, di casing ATX murah meriah. Soalnya kalau kita bicara soal casing ATX murah, itu gak banyak pilihan sebenarnya. Tapi kali ini Gamdias hadirkan casing ATX di bawah 500.000. Ini adalah Gamdias Aura GC1 Elite. Sebuah casing ATX dengan desain yang mungkin akan mengingatkan kita pada casing komputer zaman-zaman warnet dulu ya. Soalnya casing zaman dulu tuh banyak yang desainnya agresif, terkesan berani, dan galak. Semua itu karena memang bentuk bagian depannya ini yang dibuat maju banget. Dengan lekukan yang kaku, membuat casing ini juga terlihat tegas. Terlepas dari bentuknya, dimensi casing ini cukup standar, padahal dia ukurannya ATX. Dengan panjang di 395 mm, lebar di 195 mm, dan tinggi di 450 mm. Dilihat dari dekat maupun jauh, kelihatannya casing ini kayak casing MATX standar. I/O front panel casing ini ada di bagian atas depan, cukup rame, saya suka. Di antaranya ada tombol power, tombol LED. Secara default ini bukan tombol restart ya, melainkan tombol buat ngatur lampu RGB fan-nya. Lalu ada USB 2.0 2 buah, jack audio, dan 1 buah USB 3.0. Casing ini memiliki desain mesh di bagian depannya ya, untuk airflow sudah sangat aman. Tapi sayangnya depannya ini nggak ada dust filternya sob, dia cuma ngasih kita di bagian atas satu dan di bawah PSU 1. Bagian belakang casing ini juga terbilang standar aja, dengan jumlah slot PCIe yang standar juga casing ATX, yaitu 7 buah slot PCIe, dengan sistem patah permanen tentunya, ciri khas casing budget. Untuk buka side panelnya ini umum aja sih, cuma perlu lepas 4 baut. Karena casing ini cukup tinggi, saya sangat menyarankan untuk lepas kaca dalam posisi casing tertidur ya, karena kacanya ini gede banget sob, dan juga tebal. Jadi tentunya punya bobot yang gak sembarangan. Kalau pecah sih nangis pasti. Buat buka sisi satunya juga standar, pakai 2 buah baut. Bagian dalam casing ini terlihat biasa banget sih, malah mirip kayak casing MATX kalau dilihat secara langsung. Untuk lubang-lubang kabelnya juga sangat amat standar. Dan seperti yang kalian lihat, di casing ini kita sudah mendapatkan free 4 buah fan ARGB. Di depan kita dapat 3 dan di belakang kita dapat 1. Fan-nya ini nggak universal ya teman-teman, dia pakai pin khusus yang nantinya powernya itu dicolok ke power SATA PSU. Tapi misal kamu mau tambah fan lagi di bagian atas, tenang aja, karena ujung kabelnya ini dia punya kabel ARGB 3 pin. Jadi kamu bisa colokin fan ARGB umum ke kabel yang ini dan auto connect. Keuntungannya adalah kalau mobile kita nggak support ARGB, di casing ini kita nggak perlu lagi beli ke ARGB controller, karena kita udah bisa atur warna fan casing ini dengan cara tekan tombol yang ada di sebelah tombol power. Beres deh, murah dan simple. Kita beralih ke bagian dukungannya yuk. Casing ini mendukung motherboard hingga ATX pastinya. Tinggi CPU cooler maksimal itu sampai 160 mm. Udah aman untuk rata-rata cooler tower. Buat VGA panjang maksimalnya di 340 mm. Rata-rata VGA 3 fan bakal masuk sih. Fan casing totalnya bisa 6 buah. Di depan 3, di atas 2, dan di belakang 1. I/O radiator itu bisa pakai 360 mm. Pastinya di bagian depan aja. Dukungan storage lumayan enak sih. Bisa muat 2 HDD di bracketnya ini. Dan 2 SSD 2,5 inch di bagian samping motherboardnya ini. Jadi total kita bisa pakai 4 storage. Untuk ruang kabel manajemen sih jujur nih standar casing under 500.000 aja sih ya. Nggak pelit, nggak juga dermawan. Kabel-kabel utama seperti 24 pin MOBO nanti akan ditumpuk di bagian sini. Tapi yang saya suka sih dia udah ngasih banyak lubang untuk kabel TIS. Nice banget lah. Buat yang masih bingung cara lepas bagian depan casing, kalian cukup tarik casing dari bagian depan bawahnya ya. Ada lubangnya. Pegang aja yang erat, lalu tarik pakai tenaga. Dan dia bakal ngebuka kok. Ya, ngelepas bagian depan ini biasanya dilakukan saat kita bersih-bersih PC atau mau ganti fan bagian depan. Baiklah, seperti biasanya, saya akan rakit di casing ini dan saya akan bagikan pengalaman rakit beserta saya akan sebutkan juga hal-hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai dari casing ini.
Oke, selesai sudah kita rakit. Dan jujur ini gak ada kendala apapun ya rakit di casing ini. Bener-bener layaknya ngerakit di casing M-ATX aja sih. Bedanya ya ini pakai Mobo ATX. Karena emang keseluruhan desain casing ini gak ada yang lega-lega banget, termasuk di ruang kabel manajemennya. Gak sempit tapi gak juga lega, padahal casingnya ATX. Yaitu disebabkan oleh dimensi yang mana gak terlalu lebar ya, jadi ruang kabel manajemennya standar banget. Jujur kebantu aja sih sama jumlah lubang kabel tis yang banyak dan penempatannya juga pas. Jadi overall pengalaman rakitnya aman, gak ada kendala. Sebelum saya sebutkan hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai, spill dulu deh harganya. Untuk casing ATX Gamdias Aura GC1 Elite ini ada di sekitar 500.000, kembalian dikit banget. Dikitnya kebangetan sih, hehehe. Tapi ingat, itu belum sama voucher ya. Kalau sama voucher, bisa lah sekitar 450 ribuan. BTW, tersedia juga versi warna putihnya ya. Lanjut, bahas hal yang saya sukai dari casing ini. Tentunya harga dan fitur yang diberikan ya. Ya karena jarangnya kehadiran casing ATX murah. Jadi saya suka aja sama harga casing ini. Terlebih, dia udah kasih kita free 4 buah fan ARGB dan gak perlu beli controller ARGB lagi karena udah bisa diatur via tombol. Enak banget ini mah, apalagi buat kalian yang spek PC-nya masih agak jadul dan mobonya nggak support ARGB. Jadi kita nggak perlu keluar modal banyak lagi. Lalu soal dukungan juga pastinya ya karena ATX ya bisa muat banyak, tapi masih dengan dimensi yang nggak besar-besar amat. Dan juga soal airflow udah pasti aman ya karena casing ini punya desain mesh pada bagian depannya. Terlebih dia 3 fan di bagian depan, jadi komponen kamu nggak akan kepanasan. Soal desain sih jujur casing ini selera ya. Mungkin ada yang suka banget, tapi ada juga yang nggak suka banget. Soalnya desain seperti ini tuh nggak bisa dibilang netral atau desain yang aman ya. Karena bentuknya ini nggak untuk semua orang. Beralih ke hal yang kurang saya sukai, paling ada di bagian lebarnya aja sih ya. Ini kalau dibikin lebar dikit lagi aja, bakal enak sih buat ruang kabel manajemennya. Karena ya misal kita pakai banyak pernak-pernik tambahan, bakal lumayan banyak kabelnya nanti. Terus untuk lubang di bagian atas itu cuma ada satu. Misal kita pakai fan 2 di atas, itu agak repot aja sih, masuk ke satu lubang aja. Akan lebih baik kalau di atasnya ini ada 2 lubang. Sisanya sih aman-aman aja ya di casing ini, karena emang tergolong casing yang cukup aja kalau ditanya soal overall kebutuhan kita. Jadi kesimpulannya, buat yang lagi cari casing ATX tapi sudah dapat banyak bonus di harga 500.000 ke bawah, boleh deh cek si Gamdias GC1 Elite ini. Tapi kalau bicara soal desain, sekali lagi sih ya, gak semua bakal suka dengan desain yang seperti casing-casing gaming zaman dulu ini. Buat yang berminat dengan casing ini, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal casing ATX 1 ini.